البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di rangkaian kalimat Ibnu Najjar Al-Futuhil Hambali rahimahullahu taala, yaitu di halaman 58. Baik, kata beliau, faminal kitabi wa sunnah ma yata'allaqu bil ahkam. Maka pendukung usul fikih dari Al-Qur'an wa sunnah adalah dalil-dalil yang terkait dengan ahkam. Wa qad dzakaru annal ayat 500 ayat. Mereka telah menyebutkan bahwasanya ayatul ahkam itu 500 ayat. Sebagian ulama menukilkan ini, menisbatkan ini dari Al-Ghazali, bahwasanya Ghazali mengatakan ayatul ahkam itu 500. Baik. Dan disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala, kalau tak salah dalam biografi Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan ayatul ahkam ada 500, tetapi luput dari Imam Malik itu 100 ayat. Jadi ada Imam Malik hafal ayatul ahkam 400. Cuma apakah kalimat Imam Syafi'i ini membatasi ayatul ahkam hanya 500? Memang ini khilaf sejak dulu, tapi yang benar adalah lebih dari itu, kata para muhaqqiqin. Kita lihat apakah dibahas oleh Ibnu Najjar di sini. Baik. Ka'annahum aradu ma huwa maqsudun bihil ahkam bidalalatil mutabaqah. Seakan-akan mereka yang mengatakan ayatul ahkam hanya 500 itu adalah yang memang dimaksudkan untuk membahas ayat-ayat dengan dalalah mutabaqah. Kita tahu yang namanya dalalatul alfaz itu ada 3. Yang pertama adalah dalalatul mutabaqah, yaitu apa? Dalalatul lafaz ala jami'i afradil makna, yaitu apa? Penunjukan lafaz kepada seluruh individu dari makna-makna tadi. Baik, seperti apa? Kalau dikatakan rumah, berarti apa? Mencakup ada pintu, ada mungkin apa jendela, ada juga apa lantainya, ada dinding, ada atap dan sebagainya. Itu dalalatul mutabaqah. Yang kedua adalah dalalatul at-tadammun, yaitu dalalatul lafaz ala juz'in min ajza'i makna, penunjukan lafaz kepada salah satu dari bagian makna. Seperti misalkan apa? Seseorang mengatakan saya mau masuk rumah dulu. Bukanlah maksudnya itu semua rumah dia masuki, tetapi pintunya jelas maksudnya. Nah itu istilahnya dalalatul at-tadammun. Dia bilang rumah tapi maksudnya pintu. Kecuali kalau ternyata lewat atap itu agak aneh. Tapi maksudnya adalah pintu. Itu dikatakan apa? Dalalatul at-tadammun. Nah, kemudian dalalatul yang ketiga apa? Al-iltizam, yaitu apa? Dalalatul lafaz ala khariji makna, penunjukan lafaz kepada yang di luar maknanya. Baik. Enggak tahu kalau terkait dengan tadi contohnya adalah apa? Ditanya apakah Anda punya rumah? Iya. Apakah Anda punya pembantu? Iya. Apakah Anda punya anak istri? Iya. Nah, berarti Anda orang kaya. Ini contoh dalalatul al-iltizam. Lafaznya tidak menunjukkan itu, tapi menunjukkan kepada diambil dari apa? Makna yang di luar itu. Jelas tidak menunjukkan lafaz, tapi apa? Menunjukkan kepada makna yang di luar itu. Konsekuensinya berarti Anda kaya dibanding orang-orang tertentu. Baik. Jadi kalau dilihat dari dalalatul mutabaqah, mungkin memang ayatul ahkam hanya 500 yang memang hanya membahas fikih, masalah salat. Memang betul-betul salat yang dibahas misalkan. Wa amma dalalatul iltizam, ini ada hamzah qata' di atas keliru, yang betul dihapus mestinya. Dalalatul iltizam. Fa ghalibul Quran, adapun penunjukan dalil melalui pola iltizam, konsekuensi, ini hampir semua Al-Quran ia membahas seperti itu, termasuk apa? Ayatul qasas, ayat-ayat yang berisi tentang cerita. Baik. Itu juga apa? Menunjukkan ahkam sebenarnya. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah tatkala membahas usul fikih.
mengajarkan usul fikih tatkala membantah ucapan bahwasanya ayatul ahkam hanya 500. Tidak, bahkan lebih dari itu. Baik. Bal kulluh, bahkan kata Imam Ibnu Najjar, semua Quran itu juga menunjukkan kepada ahkam, dan itu bagus, kalam yang baik. Tinggal kedalaman kemampuan fikih, kemampuan seorang fakih untuk mendalami suatu lafaz. Li'annahu la yakhlu syai'un minhu an hukmin yustambatu min, karena tidak kosong sedikit pun dari Al-Qur'an. Tidak ada sedikit pun ayat-ayat dari Al-Qur'an yang kosong dari suatu hukum yang mungkin diambil faidah darinya. Mungkin betul-betul hukum atau pemahaman. Seperti faqaddat qamisahu. Qaddat ini menunjukkan dengan pemahaman yang mendalam, menariknya dari atas ke bawah. Karena kalau dari samping menyamping itu qaddat, pakai to bukan pakai dal. Ini contoh. Atau cerita yang terkait dengan Nabi siapa misalkan Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman. Idna fasad fihi ghanamul qaum, tatkala kambing dari orang itu menyerang kebun dari orang yang satunya lagi. Ini kalau bahasa terjemahan sekitar menyerang, tapi nafasat itu adalah menyerang di waktu malam. Sehingga para fuqaha mengatakan kalau serangan itu datang di waktu malam, ini bukan tanggung jawab pemilik kambing. Ini memang khilaf dulu sih. Yaitu bukan tanggung jawab si pemilik kambing atau si pemilik kebun, alal khilaf. Tapi kalau di siang hari, maka itu baru tanggung jawab pemilik kebun, kata mereka. Itu pun khilafnya masih panjang. Cuma ini contoh bahwasanya sekedar ayat yang berisi cerita itu pun boleh diambil pendalaman fikih. Walaupun nanti masing-masing fuqaha mungkin berselisih pendapat tentang masalah itu. Memang itu khilaf. Apakah penjagaannya itu mutlak ataukah hanya di waktu malam? Sebagian ulama mengatakan semualah. Bagaimana di siang hari pemilik kambing wajib menjaga kambingnya, di malam hari tidak wajib, kemudian melepaskan lalu kambingnya menyerang kebun-kebun orang, tetap ini tidak boleh. Dan sebagainya. Tapi ini contoh bahwasanya terkadang fikih itu didapatkan bukan di tempatnya, bukan di pembahasan yang memang fikih, bahkan didapatkan dari ayat-ayat yang bersifat penceritaan, kisos, yaitu kisah. Kata beliau di sini, walaisal muradu bi ilmihi bidzalika hifdzah. Bukanlah yang dimaksudkan dengan mengetahui ayat-ayat tadi menghafalnya. Jelas menghafal itu terbaik, tetapi tidak menjadi syarat. Jelas yang memang betul-betul hafal, maka dia akan mudah untuk menjadi imam. Baik. Fahfadh wa kullu hafidhin imamu. Hafalkan. Dan setiap orang yang hafal itu akan menjadi imam sesuai dengan kadarnya tentunya. Tetapi ini bukan syarat seorang mujtahid wajib hafal. Balil muradu ayyakuna bihaisu yumkinuhu istihdaruhu lil ihtijaj bih. Tetapi yang dimaksudkan adalah dia mampu untuk menghadirkan dalil itu untuk berhujjah. Lil ihtijaj ini tanpa hamzah qata mestinya ya. La hifdzuh, jadi bukan maksudnya adalah dengan cara menghafal, tetapi tatkala dia memerlukan langsung dia mampu untuk mendatangkan dalil itu. Mungkin dengan langsung membuka Quran karena rajin membaca dia tahu mana tempatnya. Jangan ayatul jain dia cari-cari juz 30 mana ini. Berarti ketahuan jarang baca Quran. Yakni annahu la yustaratu fil mujtahid hifdzu ma yata'allaqu bil ahkami minal kitab, yaitu tidak disyaratkan seorang mujtahid itu menghafal ayat-ayat ahkam dari Al-Qur'an, ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Jelas hafal itu terbaik, tetapi bukan menjadi syarat. Hafal dengan pemahaman, itu yang terbaik. Haitsu amkana hustihdaru dzalika inda iradatil ihtijaji bih, yang mana dia mampu untuk menghadirkan dalil tadi tatkala memerlukannya. Ini banyak kesalahan hamzah qata. Ini memang dari asalnya gitu. Ada hamzah qata tapi mestinya tidak ada. Wa yustaratu fil mujtahidi aidan ayyakuna aliman bin nasikh wal mansukhi minhuma.
disyaratkan seorang mujtahid juga adalah dia mengetahui mana dalil yang menghapus dan mana dalil yang terhapus. Dengan apa? Banyak-banyak mempelajari nas-nas di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, tahu mana yang lebih awal dan mana yang datangnya belakangan misalkan. Minal kitab wa sunnah, dari keduanya yaitu Al-Quran dan sunnah. Mimma yastadillu bihi ala tilkal waqi'ah, yang mana dalil itu dia gunakan sebagai pendalilan untuk membahas peristiwa tersebut, peristiwa yang sedang dicari jawabannya. Allati yufti fiha, yang dia berfatwa di dalam peristiwa tadi. Min ayatin aw hadis, dari ayat ataukah hadis. Hatta la yastadilla bihi in kana mansukhan, sehingga dia tidak berdalilkan dengan dalil tadi kalau dalilnya sudah mansukh, ya sudah terhapus masih dipakai terus, seperti kebiasaan para pengikut hawa nafsu dari kalangan Syiah. Dalil yang sudah mansukh apa itu? Dalil nikah mut'ah masih dipakai terus. Nah, ini pengikut hawa nafsu. Atau apa? Menganggap dalil yang masih dalil yang muhkam sampai hari kiamat dikatakan mansukh, seperti Yusuf Qaradawi tatkala dia mengajak debat Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Baik, yaitu apa? Yusuf Qaradawi mengatakan tidak boleh memburuk-burukkan orang. Maka Imam Al-Wadi'i menyebutkan dalil kadzaba Abu Sanabil. Apa? Atau dalil yang lain. Beliau menyebutkan, ya Abadzar inna fika innaka mru'un fika jahiliyah. Baik. Ini dalil yang jelas boleh menyebut keburukan orang tatkala diperlukan. Yusuf Qaradawi mengatakan dalil ini mansukh. Wah, ini sesuka hatinya, asal memansukhkan karena tidak sesuai hawa nafsu. Ya, kalau sesuai hawa nafsu namanya ikhwanul muslimin, langsung buruk-burukkan orang sesuka hatinya. Baik. Kemudian setelah itu wala yustaratu ay ya'rifa jami'an nasikh wal mansukh fi jami'il mawadhi, dan tidak disyaratkan dia mengetahui semua dalil nasikh dan mansukh di semua tempat. Ya, jarang orang mampu untuk hafal semuanya, dan memang itu bukan menjadi syarat. Yang penting kalau mencari itu langsung mampu mendapatkan dengan cepat. Dia tahu mana kitab apa yang layak untuk diambil untuk membahas itu. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren itu di Damat memang dulu diajarkan apa itu? Thariqatul bahas, cara pembahasan fikih yang terbaik apa, pembahasan lughah yang terbaik kitab apa, pembahasan masalah ini cari di kitab apa, dan seterusnya. Itu disebutkan daftar-daftarnya dan bagaimana cara mentakhrij riwayat misalkan. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa yustaratu fil mujtahidi aidha ayyakuna aliman bi sihhatil hadisi wa dha'fih. Disyaratkan si mujtahid juga dia mengetahui, dia adalah orang yang mengetahui hadis sahih dan hadis yang dhaif, agar tidak berdalilkan misalkan apa dari sebagian yang fanatik kepada mazhab Ahnaf Hanafiyah, bolehnya berwudu dengan memakai nabid, memakai apa itu perasan buah. Dalilnya apa? Yaitu hadis Ibni Mas'ud, yang mana Nabi SAW di Lailatul Jin, di malam beliau berjumpa dengan jin itu, Nabi berwudu dengan nabid. Padahal apa? Di dalam sanadnya ada, kalau tak salah ada siapa itu? Ibnu Lahiyah. Jelas beliau ini dhaif rahimahullah, sanadnya dhaif. Dan beliau menyendiri dengan tambahan berwudu dengan nabid. Ini contohnya. Baik. Sanadan wa matna, dia tahu sanadnya sahih atau sanadnya dhaif, atau apa matanya dhaif atau matanya sahih, dia paham itu. Liyatrahat dhaif, sehingga dia mampu membuang yang lemah, haitsu la yakunu fi fadailil a'mal, apabila dalil tadi tidak terkait dengan fadailul a'mal. Ini pendapat jumhur, dan pendapat jumhur tidak selalu benar. Makanya dibantah oleh Al-Hafidh. Bahkan dalil yang terkait dengan fadailul a'mal itu terkadang mampu dibangun di atasnya suatu hukum. Nah, kalau hadisnya dhaif, gimana kita membangun hukum di atas dalil yang dhaif? Baik. Maka yang betul adalah kalau dhaif, apakah tidak cukup dalil yang sahih untuk menunjukkan fadailul a'mal sehingga masuk kepada dalil yang boleh jadi menimbulkan apa? Kebid'ahan. Orang jadi membuat ibadah bid'ah dengan alasan ini ada dalilnya, padahal dalilnya dhaif. Wa yatrahul maudhu'a mutlaqa, dan secara mutlak dia membuang dalil yang palsu. Itu kalau tidak terkena hawa nafsu. Kalau terkena hawa nafsu seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh As-Subuki tatkala
menghantam Syekhul Islam habis-habisan menggunakan dalil palsu tentang keutamaan apa itu ziarah kubur. Dikatakan itu apa itu man atal Madinah walam yazurni faqad jafani. Barang siapa datang ke Madinah namun tidak mengunjungi aku, berarti dia bersikap kasar padaku. Jelas hatinya palsu, tapi diotak-atik, diolah-olah, boleh apa dihasankan. Nah, ini hawa nafsu. Padahal jelas apa hadisnya palsu. Dan ini bukan mujtahid kalau seperti itu, ini pengikor hawa nafsu. Wa ayyakuna aliman bihalir ruwah fil quwwati wad dha'af, dan dia mengetahui keadaan para rawi dari sisi kekuatan dan kelemahan. Baik yang bersifat mutlak, memang apa dia kuat, seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan dalam segala riwayatnya kuat. Atau apa yang bersifat lemah, seperti siapa misalkan ya Nu'aim ibnu Hammad rahimahullah, tapi lemahnya tidak kuat. Tapi secara mutlak memang beliau itu layin rahimahullah. Atau yang sifatnya adalah nisbi, seperti apa Ziyad Al-Bakai, riwayatnya itu lemah kecuali kalau meriwayatkan dari gurunya yaitu Ibnu Ishaq Al-Madani. Ini contoh. Nah, dia jadi riwayatnya jadi hasan atau bahkan sahih. Nah, itu contoh kekuatan dan kelemahan yang sifatnya nisbiyah. Nah, dia tahu itu sehingga tahu apakah hadis ini layak menjadi dalil ataukah ternyata kelemahannya itu berat dan seterusnya. Liya'lama ma yanjabiru minadh dha'af bi tariqin akhar, agar dia tahu mana hadis yang lemah itu tertopang dari kelemahannya dengan datangnya jalan dari hadis yang lain. Walau kana ilmuhu bidzalika taqlidan kana qlid, walaupun pengetahuan dia tentang masalah ini adalah sekedar mengekor seperti penukilan. Ya kalau masalah rawi-rawi di masa lampau kita tak mampu kecuali apa? Jelas ini kemampuan kita adalah mengekor. Karena ini sudah di luar zaman kita untuk meneliti riwayat satu persatu oleh meneliti siapa misalkan tadi ada Ibnu Lahiyah ataukah rawi-rawi yang seperti tadi. Gimana kita meneliti sekarang? Itu orang di zaman salaf. Jelas pengetahuan kita tentang itu ini istilahnya adalah taklid. Walaupun kata Imam Syaukani ini bukan taklid, karena kita menerima khabar tadi dalam keadaan mengetahui hujahnya. Dan masalah sabrut turuq, penelitian sanad-sanad itu telah dilakukan oleh Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Jadi kita dalam kitab itu kita akan tahu kenapa Ibnu Lahiyah dhaif. Disebutkan karena dia sering menyelisihi rawi yang lebih kuat. Jadi kita tahu hujahnya. Jadi bukan sekedar mengekor. Maka walaupun di sini kalau menurut Ibnu Najjar istilahnya taklid, tapi untuk orang yang memang membaca penelitian secara terperinci, maka dia tidak dikatakan taklid karena dia mengikuti ucapan ulama dengan hujahnya. Sementara yang namanya taklid adalah apa? Ja'luman laisa bihujjah hujjah. Ja'luman laisa bihujjah bi ghairi hujjah. Hujjatan bi ghairi hujjah. Menjadikan orang yang dia bukan hujjah sebagai hujjah tanpa adanya hujjah itu sendiri. Asal ikut. Nah, ini jelas itulah yang dikatakan taklid walaupun dihiasi dengan kata-kata yang indah. Oh, kalau dalam fitnah itu bukan taklid. Bukan begitu. Itu dalil dari siapa kalau bukan fitnah bukan taklid? Kalau dalam fitnah bukan taklid. Jelas ini termasuk perkara syar'i. Maka istilah taklid itu mencakupi semuanya. Asal mengikuti ucapan tanpa tahu dalilnya itu adalah taklid. Sama saja dalam fitnah ataupun bukan dalam fitnah. Sementara dalam fitnah Nabi sudah mengatakan apa? Innaha satakunu fitnah. Kemudian sahabat bertanya, kaifa nasna? Maka Rasulullah mengatakan apa? Tarji'una ila amrikumul awal. Kalian kembali kepada ajaran kalian yang pertama, yaitu ajaran salaf. Jadi tatkala ada fitnah bukan taklid pada tokoh, tapi apa? Kembali kepada ajaran salaf. Lihat, kalau salaf melakukan, berarti memang ini ada dalilnya, ini benar. Kalau salaf meninggalkan itu dengan sengaja, tahulah kita ini memang bukan bagian dari ajaran agama ini. Baik. Hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi di dalam Syarah Mushkilil Athar, hadisnya sahih. Hadis tadi itu innaha satakunu fitnah. Jadi apa? Bahkan di dalam masalah fitnah tetap apa? Lihat bagaimana salaf. Jadi kita perlu tahu hujjah dan dalil, bukan asal mengikor pada tokoh besar. Kalau tak itu taklid juga. Definisi taklid apa sih sebenarnya? Kenapa dipoles-poles dan diselewengkan demi orang tertentu? Baik, kemudian kata beliau wadzalika min kitabis sahih, dan itu diketahui dari kitab sahih. Untuk tahu hadis ini sahih atau dhaif atau rawi ini dhaif atau sahih adalah dari kutubur rijal min kutubil hadis al mansubati li a'immatih,
dari kitab-kitab hadis yang memang disandarkan kepada imam hadis, bukan kepada orang yang tidak layak untuk disandari. Sekarang banyak orang-orang yang bersandar kepada apa? Siapa itu? Zakaria Al-Kandahlawi dikatakan muhaddis, padahal dia adalah sufi besar. Banyak kesyirikannya, syirik akbar. Tapi dia bukan muhaddis, walaupun apa banyak riwayat, banyak sanad dan suka memberikan ijazah, tetapi dan dia sudah mati tapi jelas dia bukan apa? Bukan dari kalangan a'immatil hadis. Karena yang dhaif, yang palsu pun akan dia pakai, yang penting mendukung tasawuf dia. Nah, ini tidak layak untuk pensahihan hadis dinisbatkan, disandarkan pada dia. Kamalikin wa Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abi Dawud wa Daruqutni wa Tirmidzi wal Hakim wa ghairihim. Demikian pula siapa? Ibnul Jarud. Baik, yang dikatakan apa? Kitab sahih yang nomor 3 adalah kitab Muntaqa Ibnul Jarud. Li'annahum ahlul ma'rifati bidzalik, karena mereka adalah pemilik pengetahuan tentang masalah ini. Masalah apa? Ilal hadis. Walaupun dalam prakteknya, maka apa? Lihat kenyataannya, misalkan Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi ahli hadis, ma'ruf imam. Tapi dalam Sunan beliau memang tidak mensyaratkan semuanya itu sahih bidzatih atau yang seperti itu. Demikian pula Daruqutni, beliau tidak mensyaratkan di dalam Sunan beliau itu semua yang sahih, bahkan banyak hadis yang gharib di situ. Tapi orangnya sendiri memang pakar. Baik, kata beliau di sini fajazal akhdhu biqaulihim, maka boleh mengambil pendapat mereka. Baik. Kama yu'khadhu biqaulil muqawwimina fil qiyam, sebagaimana boleh kita mengambil pendapat para pakar pemberi harga di dalam penilaian harga, yaitu apa? Harga kambing, oh ini sesuainya sekian. Kalau ada orang mengatakan tidak betul, yang betul sekian, enggak, ini enggak sesuai. Nah, pakar akan tahu ini tak boleh dinilai setinggi itu misalkan. Baik. Wa yustaratu fihi aidan, disyaratkan juga dalam masalah ijtihad ayyakuna fi ilmihi minan nahwi wal lughah ma yakfi. Di dalam pengetahuannya itu dari ilmu nahwu dan ilmu lughah, ilmu yang memang mencukupi dia fima yata'allaqu bihima, yang memang terkait dengan perkara ini. Perkara apa? Bin nahwi wal lughah fi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dia tahu kaidah misalkan apa itu? Misalkan yaitu ta'riful khabar yufidul hasr wal ikhtisas. Khabar kalau dibuat ma'rifah ini memberikan faedah apa? Pengkhususan dan pembatasan. Atau misalkan kaidah takhirul ma haquhu taqdimu ma haquhu takhir yufidul hasr wal ikhtisas. Mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan ini memberikan faedah misalkan apa? Pengkhususan dan pembatasan. Dia tahu pola-pola yang seperti itu. Baik. Atau istilah apa itu? Misalkan tikrarun nakirah, apa itu? La yarji'u ila aqdamihima. Kalau suatu lafaz nakirah itu terulang, maka ini tidak kembali kepada yang pertama. Tetapi kalau apa itu? Atikrar ma'a ta'rifis tsani yadullu ala arruju'i ila aqdamihima. Kalau mengulang suatu lafaz namun lafaz yang kedua dibuat ma'rifah, ini menunjukkan dia kembali kepada yang pertama. Nah, ini contoh kaidah-kaidah dalam lughah yang sangat diperlukan untuk memahami kitabullah. Dan juga sunnah Rasulullah SAW min nasin wa min zahir, baik yang berupa nas yaitu ma la yadullu illa ma'nan wahida. Dikatakan nas adalah suatu lafaz yang tidak menunjukkan kecuali satu makna saja, tak ada kemungkinan lain. Wa min zahir, demikian pula yang bersifat zahir yaitu ma yadullu ala aksara min makna ma'arujihani ahadihima, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna lebih dari satu, namun apa? Salah satunya memang lebih kuat, lebih dominan. Wa min mujmalin wa mubayyan, mana dalil yang masih global dan mana yang sudah terperinci. Mubayyan yaitu terperinci, sudah ditentukan. Wa min haqiqatin wa majaz, ini pendapat jumhur, mana yang hakikat, mana yang majaz, dan itu tentunya keliru, pembagian yang keliru telah dibantah oleh Syekhul Islam dan juga oleh Ibnul Qayyim dan juga Asy-Shinqiti. Wa min amrin wa nahyin, dia tahu mana yang berupa perintah, mana yang berupa larangan.
Dan dia juga tahu mana yang polanya perintah tetapi yang dimaksudkan adalah khobar, atau sebaliknya polanya khobar namun yang dimaksudkan adalah perintah misalkan. Wa min amin wa khas, dalil yang bersifat umum atau dalil yang bersifat khusus. Dalil yang bersifat umum yaitu apa? Suatu lafaz yang menunjukkan kepada seluruh individu makna duf'atan wahidah dengan apa? Sekaligus. Misalkan wa at-taliq mencakup semua orang yang memiliki sifat tolak, dia masuk di situ. Baik. Wa min, kalau khas ma'ruf hanya menunjukkan pada suatu individu tertentu. Wa min mustasna wa mustasna min. Ini khilaf di kalangan nahwiyun, mana mustasna minhu, tapi yang paling masyhur apa? Mustasna adalah yang setelah illah. Mustasna minhu adalah yang sebelum illah. Baik, wa min mutlaqin wa muqayyad. Mana dalil mutlaq, mana dalil muqayyad? Nah, sering terkacaukan antara am dengan mutlaq. Tapi telah dijelaskan oleh Imam Syinqiti rahimahullahu taala bahwasanya yang namanya mutlaq adalah yang suatu lafaz yang menunjukkan pada seluruh makna tetapi apa? Ala sabilil badaliyan. Yaitu misalkan apa? Akrim taliban. Muliakan pelajar. Apakah semua? Bukan. Tapi apa? Boleh Anda pilih salah satu. Kalau sudah ambil salah satu, yang lain tidak boleh masuk. Tapi yang satu ini siapa namanya terserah, sesuka hati Anda. Baik, itu contoh dalil yang sifatnya mutlak. Tapi kalau akrimit tolib, semua yang dia punya sifat tolak, dia wajib dimuliakan. Baik. Seperti misalkan apa? Fatahriru raqabatin, ada tanwin, raqabah. Kewajiban dia adalah membebaskan hamba. Kalau dia di rumah memiliki 10 hamba sahaya, apakah dia wajib membebaskan semua? Nah, cukup satu aja. Tapi satu yang siapa? Terserah, yang penting satu. Nah, ini yang dikatakan mutlak. Kalau am berarti semua langsung dibebaskan sekaligus. Wa muqayyad ini dalil yang sudah terikat dengan sifat tertentu. Fatahriru raqabatin mu'minah, hamba sahaya yang beriman, misalkan. Wa min dalilil khitab wa nahwih. Dalil khitab boleh jadi ini adalah apa? Yaitu masalah dalalatul khitab. Ya, percabangannya jadi banyak ya. Intinya adalah kalimat perintah atau kalimat larangan atau kalimat pertanyaan atau kalimat sumpah, itu semua contoh-contoh dalilul khitab. Allah sedang mengajak bicara dengan pola bagaimana misalkan. Wa nahwi dan yang seperti itu. Ka fahwal khitab yaitu contohnya adalah masalah dalalatut tanbih. Kalau mengatakan kepada orang tua saja tak boleh, apalagi apa? Memukul. Nah, ini contoh. Walahni yaitu lahnul khitab yaitu isyarat-isyarat. Wa mafhumi seringkali maksudnya adalah mafhumul mukhalafah. Bagaimana itu? Kalau mengatakan pada orang tua tidak boleh, berarti kita diperintahkan apa itu? Mengucapkan qaulan karima, ucapan yang mulia, yang baik-baik. Wa li'anna ba'dal ahkam tata'allaqu bidzalik, karena sebagian hukum terkait dengan masalah ini. Baik. Nah, ini pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam At-Tamhid, demikian pula Imam Ibnu Qudamah di dalam Mughni, yaitu misalkan apa ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka carilah kejelasan. Baik, ja'akum fasiqun. Kita tahu bahwasanya suatu perintah apabila digantungkan kepada isim mustaq, maka isim mustaq itu adalah yaitu sifat mustaq tadi itu adalah sebagai ilahnya. Ilah dari tabayun apa? Yang datang bawa berita itu adalah sahibul fisik, pemilik kefasikan. Berarti ada mafhumul mukhalafah. Kalau yang datang membawa berita adalah orang yang adlun dhabit, orang yang hafalannya kuat dan agamanya lurus, maka tidak wajib untuk apa? Ditabayuni. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, karena kalau wajib ditabayuni juga berarti kita menyamakan antara orang fasik dengan orang adil. Baik. Sementara Allah Ta'ala dalam Quran telah memisahkan apa itu walaisa, yaitu misalkan apa? Am hasibaladina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu menyangka bahwasanya kami akan menyamakan antara menyamakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kehidupan dan kematian mereka, maka alangkah buruknya hukum yang mereka lakukan itu.
menunjukkan bahwasanya tidak sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang fasik. Kalau orang fasik memang beritanya wajib ditabayuni ayatnya. Tapi mafhumul mukhalafah kalau orangnya orang yang adlun dhabit tidak wajib ditabayuni. Itu contoh mafhumul mukhalafah. Nah, dengan inilah kita membantah dulu orang-orang Hizbul Jadid dan juga orang-orang Sururiyun yang selalu mengatakan tabayun. Tatkala dulu ada pembunuhan Syekh Jamilur Rahman di Kunar, para salafin seluruh dunia marah. Maka kemudian apa? Orang-orang Ikhwanul Muslimin mengatakan tabayun dulu, jangan asal itu. Padahal ini bukan asal, ini para saksi yang bercerita, saksi yang masih hidup. Memang apa? Hikmat Yar, Abdur Rafi Rasul Sayyah dan siapa lagi itu Mujaddidi itu atau siapa namanya itu. Dia termasuk yang mendukung pembunuhan terhadap Syekh Jamilur Rahman. Pembawa beritanya Sikoh. Gimana kalian masih menyuruh tabayun? Tabayun hanya untuk orang yang memang dia adalah orang fasik. Nah, itu contoh. Contoh penggunaan apa? Mafhumul mukhalafah. Kita cari titik mana ini? Wa waqafa alaihi tawaqqufan daruriyan, dan tergantung kepada pengetahuan tadi dengan ketergantungan yang sangat pasti. Iya, tanpa kita memahami perkara-perkara kaidah lughawiyah tadi, gimana kita akan mampu memahami kedalaman Quran? Sementara sekedar terjemah Quran itu tidak cukup. Jelas itu bagus untuk apa? Untuk nasihat dan juga untuk mengetahui hukum dengan cepat, tetapi tidak cukup untuk kita menafsirkan ayat dengan semata-mata membaca terjemahan. Masalah penting-penting, tapi tidak cukup untuk memahami kedalaman fikih dengan semata-mata membaca terjemahan. Kita wajib mengetahui kedalaman kaidah lughah tadi. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.